Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas kelanjutan materi mata kuliah matematika bisnis, yaitu mengenai fungsi. Nah, fungsi ini merupakan salah satu hal yang penting untuk dipelajari dalam uh, dunia bisnis dan ekonomi gitu ya, karena penerapannya cukup banyak. Selain itu, dalam penelitian pun kita biasanya akan menggunakan notasi-notasi atau rumus-rumus fungsi ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi mengenai fungsi. Dalam materi fungsi ini atau materi pertemuan hari ini ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai pengertian dan unsur fungsi. Kemudian yang kedua adalah jenis fungsi. Yang ketiga adalah penggambaran fungsi linear. Nanti kita akan menggambar seperti apa sih fungsi linear. Kemudian yang keempat adalah penggambaran fungsi non-linear. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan unsur-unsur fungsi. Yang pertama, pengertian fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Sedangkan unsur fungsi itu ada variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, jadi di dalam fungsi itu dia punya variabel, dia punya koefisien, dan dia juga punya konstanta gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya variabel, koefisien, dan konstanta? Itu akan kita bahas di slide berikutnya. Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu. Nah, ingat ya, variabel adalah unsur pembentuk fungsi. Jadi kalau nggak ada variabel, tidak terbentuk fungsinya gitu. Nah, yang dilambangkan dengan huruf Latin biasanya X atau Y. Kenapa X atau Y ya? Ini karena kesepakatan umum saja gitu. Berdasarkan kedudukannya dalam fungsi terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, apa itu variabel bebas, apa itu variabel terikat, kita akan bahas di slide berikutnya. Mungkin nanti kalian akan lebih sering bersinggungan dengan kata-kata variabel dan lain sebagainya, itu ketika kalian menyelesaikan tugas akhir skripsi. Di dalam skripsi nanti biasanya akan ada variabel-variabel yang kalian ajukan, dan disitulah letak fungsi itu berperan begitu. Tadi kan variabel ada dua, variabel bebas dan terikat. Nah, variabel bebas itu biasa disebut juga sebagai independent variable, yaitu variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Makanya dia disebut bebas karena tidak tergantung. Sedangkan variabel terikat atau biasa disebut dengan dependent variable adalah variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. Jadi, karena dia tergantung, makanya dia disebut sebagai variabel terikat atau dependent variable. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, bagaimana contoh variabel, kemudian hubungannya dan lain sebagainya itu dibahas di slide ini. Itu ada contoh variabel independen dan dependent. Misalnya nih, ada sebuah penelitian judulnya pengaruh materialisme dan perilaku keuangan atau financial behavior terhadap financial well-being. Jadi, variabel di sini ada 3, yaitu materialisme, financial behavior, sama financial well-being. Mana variabel yang terikat? Yang terikat berarti yang dependennya ya, financial well-being. Karena financial well-being ini dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu materialisme dan financial behavior atau perilaku keuangan. Jadi, karena dia dipengaruhi oleh dua hal ini, dia dianggap terikat. Makanya disebutnya sebagai variabel dependen. Arah panahnya juga ke arah variabel dependennya. Kemudian, materialisme dan financial behavior masing-masing disebut sebagai variabel independen.
dia tidak terikat pada apapun, tapi dia bisa mempengaruhi seseorang untuk menunjukkan hal yang hubungannya nanti ke pengaruhnya nanti ke financial well-being. Tanda panah di sini itu menunjukkan hubungan pengaruh ya. Kalian bisa lihat panahnya ke arah kanan, ke arah financial well-being. Jadi misalkan nih pengaruh materialisme dan perilaku keuangan terhadap financial well-being. Dalam gambaran ini kita diperlihatkan mengenai dua variabel, yaitu materialisme itu mempengaruhi financial well-being. Financial behavior itu juga mempengaruhi financial well-being. Financial well-being dipengaruhi oleh variabel materialisme dan financial behavior. Nah, penerapannya itu seperti apa? Misal logikanya seperti apa gitu ya. Nanti kalian akan lihat hal-hal seperti ini ketika kalian nanti melakukan tugas akhir skripsi. Misalnya ini materialisme itu kan anggapan atau pandangan bahwa orang itu cenderung punya pemikiran hal-hal yang berkaitan dengan materi gitu ya. Semakin orang itu materialismenya tinggi, katakanlah ya, semakin dia financial well-being-nya tinggi. Berarti semakin materi, semakin kita mapan. Nah, mungkin nih buat yang cewek-cewek nih mungkin kayak gitu ya. Biasanya cewek sering dibilang materi nih. Kenapa cewek materi ya? Kenapa? Karena di penelitian ini materi itu bisa meningkatkan kemapanan. Nah, itu nanti kalau kalian nih dibilang, ih kamu materi, ih ya nggak apa-apa dong. Kan materi itu meningkatkan kemapanan. Nah, kalian jawabnya kayak gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang financial behavior atau perilaku keuangan. Bagaimana seseorang perilakunya terhadap tindakan-tindakan yang berkaitan dengan keuangan itu bisa meningkatkan kemapanannya. Kalau perilakunya bagus, ya dia financial well-being-nya berarti semakin bagus gitu. Selanjutnya adalah koefisien dan konstanta, karena tadi kan unsur dari fungsi itu kan ada variabel, koefisien dan konstanta. Nah, variabel sudah kita bahas, sekarang kita akan membahas mengenai koefisien dan konstanta. Koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Sedangkan konstanta adalah bilangan yang kadang-kadang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Nah, pusing kan? Oke, untuk lebih memahami kalian lihat contoh persamaan di slide ini ya. Y sama dengan 0,015 itu disebutnya sebagai konstanta. Konstanta tadi apa? Ya, bilangan yang turut membentuk sebuah fungsi. Dia membentuk sebuah fungsi kan ya. Tetapi berdiri sendiri. Tidak ada variabel yang melekat pada konstanta ini. Sedangkan koefisien itu ada variabel yang melekat pada koefisiennya. Jadi 0,10 X1. Nah, X1 ini kan X ini kan variabel nih. 0,10 itu koefisiennya. Kalau 0,10-nya ada di depan sendiri tanpa ada X atau embel-embel lain, nah itu dia disebut konstanta karena dia tidak terikat pada variabel. Tapi karena dia terikat pada variabel X1, itu disebutnya sebagai koefisien. Gitu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai konsep dasarnya, fungsi, pengertiannya, unsurnya apa saja. Nah, sekarang nih, notasi dan contoh dari fungsi. Mungkin ada yang sedikit lupa atau sudah melupakan ya. Sudah melupakan fungsi ini karena mungkin terlalu rumit dulu dipelajari ya. Nah, notasi fungsi itu bisa kalian lihat di slide ini, Y sama dengan Fx. Kemudian contohnya Y sama dengan 5 plus 0,8 X. Nah, cara bacanya gimana sih? Cara bacanya adalah Y merupakan fungsi dari X. Simple aja ya kan? Nah, oke, contoh lainnya seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya.
Contohnya tadi ya, masih terkait dengan yang tadi, Y sama dengan Fx itu kan notasinya. Contohnya adalah Y sama dengan 5 plus 0,8X. Nah, besar di sini, besar kecilnya Y itu tergantung pada atau fungsional terhadap nilai X-nya. Jadi kalau nilai X-nya semakin besar, ya Y-nya semakin besar. Atau kalau nilai X-nya semakin kecil, ya Y-nya juga nanti akan semakin kecil. Karena ini kan merupakan fungsi dan tergantung gitu ya. X dan Y tadi disebut sebagai variabel. X adalah variabel bebasnya. Ini karena ini mempengaruhi Y. Jadi kalau X-nya besar, Y-nya besar. Kalau X-nya kecil, Y-nya juga kecil. Nah, itu karena dia mengikat atau mempengaruhi Y, itu dia disebut sebagai variabel bebas dan Y-nya adalah sebagai variabel terikatnya. Kemudian angka 0,8 adalah koefisien karena dia tidak berdiri sendiri, ada X-nya di sini. Sedangkan angka 5 itu adalah konstanta karena dia berdiri sendiri. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, mana yang konstanta, mana yang variabel, mana yang koefisien gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis fungsi. Nah, jenis-jenis fungsi ini lumayan banyak juga. Kita akan membahasnya satu persatu, mempelajarinya secara sekilas karena tidak semua fungsi ini kita pakai dalam dunia bisnis atau manajemen atau ekonomi gitu ya. Oke, bisa kalian lihat di slide ini, fungsi itu pada dasarnya dibedakan menjadi dua rumpun besar, yaitu fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Kemudian fungsi aljabar ini dipecah lagi menjadi dua atau terdiri dari dua, yaitu fungsi irasional dan fungsi rasional. Sedangkan fungsi non-aljabar itu di bawahnya atau yang termasuk di dalam fungsi non-aljabar itu adalah fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi trigonometri, kemudian ada juga fungsi hiperbolik. Nah, di dalam fungsi rasional itu ada fungsi pangkat, kemudian ada fungsi polinom, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik, ada juga fungsi B². Nah, bagaimana pengertiannya masing-masing dan contohnya seperti apa kita lihat di slide berikutnya. Oke, rumpun fungsi yang pertama adalah fungsi aljabar, yaitu fungsi yang mengandung bentuk aljabar atau fungsi yang merupakan yang didefinisikan sebagai akar dari persamaan polinomial. Nah, tadi kan kalian lihat nih di dalam fungsi aljabar ini ada fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, sebenarnya contoh fungsi aljabar itu seperti apa? Ada banyak sekali contohnya karena di dalam fungsi aljabar itu ada beberapa jenis fungsi lainnya gitu ya. Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi non-aljabar, yaitu fungsi yang tidak mengandung aljabar atau disebut juga sebagai fungsi transenden. Nah, ini contohnya seperti apa, Bu? Contohnya ada banyak juga karena di dalam fungsi non-aljabar itu ada beberapa fungsi-fungsi lainnya gitu ya yang merupakan bagian dari fungsi non-aljabar, misalkan fungsi logaritmik. Nah, itu merupakan salah satu contoh fungsi non-aljabar dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Ini fungsi irasional. Fungsi irasional tadi termasuk dalam rumpunnya fungsi aljabar adalah fungsi yang berbentuk akar. Nih, contoh notasinya sudah ada di slide itu. Jadi fx sama dengan akar x plus 1. Itu disebut sebagai fungsi yang irasional. Berikutnya adalah fungsi rasional. Ini juga masih bagian dari fungsi aljabar ya. Fungsi rasional adalah fungsi yang memiliki bentuk atau fungsi yang variabel bebasnya berpangkat bilangan bulat, atau fungsi yang memetakan suatu bilangan real x ke bilangan rasional. Contohnya sama dengan y sama dengan 1/x. Nah, itu ini contoh fungsi rasional. Kenapa? Karena
variabel bebasnya punya pangkat bilangan bulat gitu. Fungsi berikutnya adalah fungsi polinom yang merupakan salah satu bentuk dari fungsi rasional dalam fungsi aljabar, yaitu fungsi yang mengandung banyak suku atau polinom dalam variabel bebasnya. Nah, contohnya seperti apa bisa kalian lihat di slide. Y sama dengan A0 plus A1X, itu sebenarnya X-nya kan pangkat 1 tuh. A1X1 plus A2X2 plus A3X3 dan seterusnya sampai AN X pangkat N gitu. Itu salah satu contoh fungsi polinom. Yang berikutnya adalah fungsi linear. Fungsi linear atau fungsi berderajat 1 adalah fungsi polinom yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Ingat ya, fungsi linear itu fungsi polinom yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Sesuai namanya, setiap persamaan linear apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Bentuk umum persamaan linear adalah Y sama dengan A0 plus A1X X pangkat 1. Ingat kalau fungsi linear itu dia pangkatnya 1 ya tadi ya. X ini kan X-nya ada pangkat 1-nya nih. Di mana A0 adalah konstanta dan A1 tidak sama dengan 0. Itu syarat dari fungsi linear. Selanjutnya adalah fungsi kuadrat, yaitu fungsi polinom yang berpangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Sering juga disebut sebagai fungsi berderajat 2. Contohnya, Y sama dengan A0, ini harusnya plus nih, A0 plus A1 X pangkat 1 plus A2 X pangkat 2. Nah, kalau kalian lihat di di contoh tadi ya, ini sebenarnya ada fungsi linear di sini, ya yang depan itu. A0 plus A1 pangkat A1 X1 itu fungsi linear. A2 X2 itu yang membuat dia menjadi fungsi kuadrat karena pangkatnya adalah 2. Gitu ya. Di mana A0 adalah konstanta sedangkan A1 dan A2 adalah koefisien. Fungsi berikutnya adalah fungsi kubik. Fungsi kubik atau fungsi berderajat 3 adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 3. Jadi tadi ya, kalau fungsi linear itu pangkatnya 1, fungsi kuadrat itu pangkatnya 2. Nah, kalau fungsi kubik itu pangkat tertingginya adalah 3. Contohnya sudah ada di situ. C atau biasanya tadi kita sebutnya Y ya, sekarang kita kasih C. C sama dengan 1/3 Q pangkat 3 minus 3 Q pangkat 2 plus 8Q plus 5. Nah, kalau kalian cermati di sini, konstantanya letaknya di belakang, yaitu plus 5. Ingat, konstanta itu bilangan yang berdiri sendiri. Kemudian koefisiennya ada yang mana? Ada 3 koefisien di sini, yaitu 1/3, minus 3, dan plus 8. Variabelnya C dan Q. Kemudian nih ya, di sini ada Q pangkat 3, itu yang menandakan dia merupakan fungsi kubik. Oke, fungsi yang berikutnya adalah fungsi pi kuadrat. Fungsi pi kuadrat adalah fungsi polinom yang variabel bebasnya memiliki pangkat paling tinggi adalah 4. Kalau tadi ya, fungsi linear itu pangkat tertinggi 1, fungsi kuadrat itu pangkat tertingginya 2, fungsi kubik itu pangkat tertingginya 3, kemudian fungsi pi kuadrat ini pangkat tertingginya adalah 4. Nah, contohnya seperti apa? Bisa kalian lihat di slide itu. Y, ini variabel terikatnya, A0 itu konstantanya, karena dia berdiri sendiri, nggak ada variabel di belakangnya, plus A1 X1 itu adalah A1 itu adalah koefisiennya, A2 koefisien, A3 koefisien, A4 juga koefisiennya. X1 X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4 itu adalah variabel bebasnya.
Nah, di sini kan ada X pangkat 4. Jadi, ini yang membuat dia disebut sebagai fungsi B kuadrat. Kalau misalkan nih, X pangkat 4-nya itu saya hapus, tinggal X pangkat 3, berarti dia disebutnya sebagai fungsi kubik. Kalau X pangkat 4, X pangkat 3-nya saya hapus, tinggal X pangkat 2, berarti dia fungsi kuadrat. Dan seterusnya. Berikutnya adalah fungsi pangkat, yaitu fungsi yang variabel bebasnya berpangkat suatu bilangan real positif. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan X pangkat N, di mana N-nya itu adalah bilangan real. Bilangan real itu bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk desimal gitu ya. Tetapi syaratnya tidak cuma itu, tapi dia juga merupakan bilangan yang positif. Jadi kalau misalkan bilangannya itu bernilai negatif, nah itu bukan disebut sebagai fungsi pangkat. Selanjutnya adalah fungsi eksponensial, yaitu fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta bukan nol. Contohnya Y sama dengan N pangkat X. Jadi Y itu kan variabel terikat. N ini kan konstantanya. Nah, ada X di sini. X di sini adalah variabel bebas. Nah, variabel bebas ini merupakan pangkat dari konstanta, di mana konstantanya tidak boleh bernilai 0. Selanjutnya adalah fungsi logaritmik. Adalah fungsi balik atau inverse dari suatu fungsi eksponensial. Variabel bebasnya merupakan bilangan logaritmik. Atau bisa dikatakan fungsi logaritma adalah fungsi yang berbentuk log fx. Jadi bisa kalian lihat contohnya di situ. Y log A sama dengan X itu merupakan salah satu contoh bentuk umum dari fungsi logaritmik. Berikutnya adalah fungsi trigonometrik. Fungsi trigonometrik merupakan suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Fungsi trigonometri sederhana terdiri dari fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen. Mungkin kalian sudah sering mempelajarinya ya waktu SMA dulu. Contoh bentuk umumnya Y sin X, kemudian Y cos X, dan Y tang X. Nah, itu bentuk umum dari fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri tadi kan termasuk dalam fungsi non-aljabar ya. Dan yang terakhir adalah fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik adalah suatu hasil kombinasi dari fungsi-fungsi eksponen. Nah, nih, contohnya ada di sini. Sin X sama dengan buka kurung E pangkat X minus E pangkat minus X tutup kurung per 2. Nah, susah banget kan kalau dilihat dari sini. Mungkin sampai sini kalian juga udah pusing ya. Tapi tenang aja, dalam ilmu manajemen, dalam ilmu ekonomi, tidak semua fungsi-fungsi itu kita gunakan secara literary fungsi gitu ya. Karena sekarang pun sudah banyak aplikasi-aplikasi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya yang membantu kita meramalkan sesuatu. Nah, fungsi kita mempelajari materi ini adalah untuk mengetahui dasar-dasarnya saja supaya kalian bisa mengerti dari mana angka-angka itu diperoleh gitu. Oke, kita masuk ke subbab ketiga yaitu penggambaran fungsi linear. Nah, kita akan melakukan penggambaran atau kita akan menggambar fungsi linear itu seperti apa. Setiap fungsi yang berbentuk eksplisit atau bisa dieksplisitkan dapat disajikan secara grafik pada bidang sepasang sumbu silang atau sistem koordinat. Gambar yang dihasilkan mungkin berupa garis lurus atau kurva, tergantung pada jenis fungsi yang bersangkutan. Variabel bebas diletakkan pada sumbu horizontal dan variabel terikat diletakkan pada sumbu vertikal. Yang ingat ya, variabel bebas tadi kan X itu sumbu yang horizontal. Variabel terikat itu Y. Biasanya
dia ada di sumbu vertikal. Nah, saya rasa kalau penggambaran fungsi kalian sudah sangat memahaminya mungkin ketika waktu SMA dulu. Jadi kita akan hanya mengulang saja sifatnya di sini ya. Nah, fungsi linear itu sama dengan garis lurus atau menunjukkan kurva linear. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Kita akan lihat di slide berikutnya. Contoh cara menggambar dari fungsi linear bisa kalian lihat di slide ini. Y sama dengan fungsinya adalah Y sama dengan 3 plus 2X ya. 3 itu konstantanya karena dia berdiri sendiri. 2 adalah koefisiennya, Y adalah variabel terikatnya, dan X adalah variabel bebasnya. Nah, oke. Y sama dengan 3 plus 2X. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 3 ya kan? Karena 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi Y yang sama dengan 3. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya adalah 5. Karena 3 plus 2 dikali 1. Kalau X-nya adalah 3, berarti Y-nya adalah 9. Kenapa? Karena Y sama dengan 3 plus 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu kan 6. Ditambah 3 berarti 9 dan seterusnya. Makanya di sini setelah kalian menuliskan, setelah kita punya fungsi, kemudian kita masukkan nilai X-nya, itu kita akan menemukan nilai Y-nya. Nah, setelah kita punya data seperti yang ada di tabel di slide ini, kita bisa menggambarkan garisnya seperti apa gitu ya. Garis fungsinya seperti apa. Nah, bisa kalian lihat di bagian kanan itu ada gambarannya. Ini garis horizontal itu kan X-nya, garis vertikal itu Y-nya. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 3. Ketika X-nya 1, Y-nya adalah 5. Ketika X-nya 2, Y-nya adalah 7 dan seterusnya. Dan ini membentuk garis lurus di mana dia disebut sebagai garis linear. Nah, untuk menggambarkan fungsi linear itu cara paling mudahnya kalian bisa menggunakan bantuan Excel. Di sini sudah dituliskan bagaimana tutorial menggambarkan. Ini kita menggunakan contoh soal yang sebelumnya tadi ya. Y sama dengan 2X plus 3 atau Y sama dengan 3 plus 2X. Nah, pada Excel kalian bisa buat 3 kolom. Yang kolom itu isinya adalah konstanta, kemudian ada variabel X, dan ada variabel Y-nya. Kemudian kalian bisa juga menambahkan di situ variabel koefisiennya ya, tapi karena kita lebih mudah mengetik, karena saya lebih mudah mengetik, jadi saya lebih enaknya yang dicantumkan X dan Y, karena nanti yang akan dibuat garisnya itu dari X dan Y-nya. Nah, konstanta merupakan ini ya, di sini ada lambang A, itu ada lambang itu disebut sebagai konstanta. Kemudian X adalah variabel bebasnya, kita tentukan saja nilainya bisa mulai dari 0 dan seterusnya, tergantung soalnya seperti apa. Kemudian Y itu adalah variabel terikatnya atau yang dicari dengan perhitungan dan penjumlahan antara kolom konstanta dengan variabel bebasnya. Nah, di situ sudah ada gambaran contoh bagaimana cara kita mencari. Ini konstantanya tadi kan ada 3. Kemudian X-nya kita mulai dari 0 dan seterusnya. Y-nya ini yang kita cari. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah konstanta tadi ya, 2X plus 3. 2X plus 3. Jadi tinggal dimasukkan aja 2 dikali kolomnya X plus konstantanya. Nanti akan keluar hasilnya.
Nah, bagaimana langkah selanjutnya kita lihat di slide berikutnya. Oke, setelah keluar nilai-nilainya atau ada hasilnya di kolom X dan Y, kita bisa blok. Kalian bisa blok kolom X dan Y. Jadi tadi kan di soal kita mulai dari X0 ya, kalian bisa blok nilainya yang X0 yang baris itu sampai yang terakhir sesuai dengan soal, kemudian klik insert, kemudian pilih scatter plot yang kita inginkan. Di situ ada banyak tipe-tipenya, ada beberapa chart yang kita bisa pilih ya, ada line, ada cuman titik-titik gitu dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita pilih, akan langsung muncul gambar grafiknya sesuai dengan rumus yang sudah kita masukkan. Nah, gimana kalau misalkan tidak ada konstanta? Kalian bisa lihat contohnya di situ, Y sama dengan 2X. Di situ tidak ada konstantanya, yang ada hanya koefisien, variabel bebas, dan variabel terikat. Nah, sama penerapan rumusnya sesuai kayak yang contoh sebelumnya ya. Kalau X-nya 0 berarti ya 0 karena 2 dikali 0. Kalau X-nya 1 berarti 2 dikali 1 berarti Y-nya 2. Kalau X-nya 2 berarti Y-nya 4 karena 2 dikali 2 dan seterusnya. Nah, bagaimana penggambaran grafiknya ya? Kita tinggal sesuaikan aja dengan data yang sudah kita dapatkan. Di grafik itu bisa kalian lihat ya. X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 1 di garis horizontal itu Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 3, dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau koefisiennya nilainya negatif. Sudah ada contoh fungsinya di situ, Y sama dengan 8 minus 2 kali X. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 8. X-nya 1, Y-nya sama dengan 6. X-nya 2, Y-nya sama dengan 4 ya. Rumusnya masih sama dengan yang tadi. Setelah kita punya data, kita masukkan ke dalam grafik. Bisa kalian lihatnya, ketika X-nya 0, paling kanan itu paling kiri itu Y-nya 8 di paling atas. Kemudian ketika X-nya adalah 1, Y-nya adalah 6. Kemudian ketika X-nya 2, Y-nya adalah 4, dan seterusnya. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya ketika koefisiennya negatif dan positif ya. Kalau yang positif tadi dia kebalikannya, dia garis ini tuh menghadapnya ke kanan. Kalau ini kan garis ini menghadapnya ke kiri nih, ke kiri bawah. Kalau yang koefisiennya positif tadi hadapnya ke kanan atas gitu. Oke, sampai sini mungkin masih sangat mudah dipahami karena pada dasarnya penggambaran garis linear itu ya kayak gitu aja ya, dia cuma lurus, namanya juga garis linear gitu ya. Dan mungkin ini masih bisa kalian pahami karena masih mudah dan sederhana gitu. Nah, untuk menambah pemahaman nanti kalian bisa kerjakan soal-soal yang sudah saya persiapkan. Nah, yang terakhir adalah penggambaran fungsi non-linear. Kita akan lihat bagaimana cara menggambar fungsi non-linear, karena tadi yang fungsi linear itu kan gampang tuh garis lurus. Nah, fungsi non-linear ini agak sedikit susah karena ada lekukan-lekukan pada garisnya gitu. Bagaimana caranya? Kita lihat di slide berikutnya. Prinsip dalam menggambar fungsi non-linear pada dasarnya sama dengan penggambaran fungsi linear tadi ya, yaitu dengan terlebih dahulu mencari sejumlah titik koordinat yang memenuhi persamaan fungsinya. Namun pada prakteknya penggambaran fungsi yang non-linear ini tidaklah mudah karena namanya tidak linear, dia tidak cuma membentuk garis lurus, ada garis-garis lekungan yang nanti akan harus disesuaikan.
tapi pada prinsipnya sama. Kita punya fungsi, kita masukkan rumusnya, atau misalkan kita punya nilai X, kita tinggal masukkan nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, ketemu data, kemudian kita akan menggambar. Oke, bagaimana sih praktek dalam menggambar fungsi nonlinear? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi nonlinear, yaitu fungsi kuadrat parabolik. Nah, fungsinya sudah ada di situ. Rumus fungsinya Y sama dengan 8 minus 4X plus X kuadrat. Nah, sudah kita punya soal, X-nya itu antara 0 sampai 4. Y-nya sudah kita cari dengan cara yang sama, dengan cara ketika kita mencari Y di fungsi linear tadi ya. Kalau X-nya 0, berarti Y sama dengan 8 minus 0 plus 0 ya, karena X-nya 0, 4 kali 0 0, X kuadrat 0 kuadrat sama dengan 0. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 8, ketika X-nya 1, Y-nya 5, dan seterusnya sampai X-nya 4, Y-nya adalah 8. Nah, kita tinggal masukkan garis-garis titik-titik koordinat itu ke dalam grafiknya ya. Ketika X-nya 0, Y-nya adalah 8 di paling atas. Ketika X-nya 1, Y-nya adalah 5. Ketika X-nya 2, Y-nya adalah 4. Ketika X-nya 3, Y-nya adalah 5. Dan ketika X-nya 4, Y-nya itu kembali ke 8. Jadi, kita bisa menghubungkan titik-titik koordinat tadi ya. Kan kita baru nandain titik tadi. Setelah kita tandai titik, titiknya ini kita hubungkan, ternyata membentuk suatu parabola, makanya ini disebut sebagai fungsi kuadrat parabolik gitu. Oke, contoh berikutnya adalah contoh fungsi kuadrat parabolik ya. Ini termasuk penggambaran fungsi yang nonlinear. Bisa kita lihat sudah ada rumusnya di situ, Y sama dengan minus 2 plus 4 X kuadrat min X pangkat 3. Nah, X-nya di sini kita punya soal, X-nya mulai minus 1, 0, 1 sampai dengan 4. Y-nya tinggal disesuaikan karena sudah ada X-nya, tinggal dimasukkan ke rumus fungsi tersebut, nanti keluar ketemu Y-nya berapa. Kalau X-nya minus 1 berarti Y-nya 3, X-nya 0, Y-nya minus 2, X-nya 1, Y-nya 1, dan seterusnya. Ini hasil-hasil ini yang ada di data ini, di tabel ini kita masukkan, kita bikin titik koordinatnya dulu ya. Ini kalau misalkan kita menggambar secara manual, kita bertandai titik koordinatnya, kemudian nanti kita akan gabung atau sambungkan titik-titik koordinat tadi. Sudah ada grafiknya di slide ini. Kalau bisa kalian lihat nih, X-nya minus 1, Y-nya nilainya 3, X-nya 0 maksud saya, Y-nya minus 2, makanya ada di bawah 0-nya Y. Kemudian X-nya 1 itu Y-nya 1, kemudian X-nya 2, Y-nya 6, X-nya 3, Y-nya 7, kemudian X-nya 4, Y-nya minus 2. Bisa kalian lihat ketika titik-titik itu disambungkan, dia membentuk kurva parabolik. Oke, pertemuan kita mengenai materi seputar fungsi dalam matematika bisnis sampai di sini. Penerapannya ini sangat banyak sekali di dalam ilmu ekonomi karena berkaitan dengan mungkin kalian bisa biasanya pernah melihat fungsi permintaan, fungsi penawaran, kemudian produksi pun kadang beberapa mereka menggunakan fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya, atau mungkin nanti kita open questions and answers di Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.